Salam sehat, perkenalkan saya Tripau Sasiolan Hutapea, peserta latihan dasar CPNS Angkatan 10 NDH 37. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang saya dapatkan dari pelatihan mengenai analisis isu-isu kontemporer dalam sikap perilaku bela negara. Materi ini disampaikan oleh Bapak Rahmat Suparman. Metode penyampaian materi yang dilakukan oleh Bapak Rahmat mengenai isu-isu kontemporer ini melibatkan keaktifan peserta yang akan menambah wawasan bagi peserta tentang isu ini. Ruang diskusi juga dibuka untuk melatih peserta dalam menanggapi tema pembelajaran ini. Dalam pembelajaran ini, saya mendapatkan beberapa hal yang menambah pengetahuan saya dan dapat membekali saya untuk melaksanakan tugas sebagai ASN. Di antaranya, saya memahami tentang konsepsi perubahan lingkungan strategis. Yang kedua, saya dapat mengidentifikasi isu-isu kontemporer yang mengancam keberlangsungan NKRI. Yang ketiga, penerapan teknik analisis isu kontemporer dalam pelaksanaan tugas-tugas PNS. Sebagai ASN, saya dituntut untuk mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu kontemporer yang terjadi saat ini, khususnya isu yang berhubungan dengan pelayanan publik, sehingga saya dapat mengaktualisasikan dalam tugas dan tanggung jawab saya sebagai ASN. Dalam pembelajaran ini, saya mendapatkan beberapa isu kontemporer yang berkembang saat ini. Di antaranya, revolusi industri 4.0 yang mengubah sendi-sendi kehidupan. Yang kedua, kejahatan dunia digital, terorisme, dan radikalisme. Yang ketiga, ancaman penyalahgunaan narkoba. Revolusi industri 4.0 menyebabkan banyak sekali aspek kehidupan yang berubah. Contohnya aktivitas manusia berbasis internet, ojek online, all shop, e-learning, dan sebagainya. Aktivitas manusia juga dapat digantikan oleh robot. Hal ini juga berimbas kepada pelayanan publik. Pelayanan publik di era 4.0 dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat yang berbasis internet. Dengan kata lain, customer service itu berubah menjadi customer service. Tentunya hal ini juga harus didukung dengan tersedianya big data. Setiap perubahan yang terjadi itu akan dituntut untuk perubahan mindset setiap orang atau pola pikir agar dapat mengikuti perubahan tersebut, sehingga akan muncul inovasi-inovasi pelayanan publik berbasis industri 4.0. Isu selanjutnya adalah kejahatan dunia digital, terorisme, serta paham radikalisme. Terorisme terjadi di Indonesia sejak tahun 2002 dan membuat kekacauan dari segala aspek kehidupan bangsa. Terorisme muncul karena adanya paham radikalisme. Paham ini tentunya menentang ideologi negara kita, yaitu ideologi Pancasila. Isu yang ketiga adalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba ini diawali dengan ketidakpahaman individu terhadap narkoba itu sendiri. Narkoba dapat membuat candu kepada siapa saja yang mengkonsumsinya dan akan berpengaruh terhadap kesehatan individu itu. Pada pembelajaran kali ini, saya dan teman kelompok membahas secara khusus mengenai peredaran narkoba di bangsa Indonesia, terkhususnya wilayah perbatasan. Diskusi kelompok mengenai isu peredaran narkoba memberikan pembelajaran kepada saya bagaimana menganalisis isu kontemporer dan bagaimana strategi dan tindak lanjutnya. Analisis dilakukan menggunakan metode Fishbone dengan menguraikan penyebab dan yang akan menimbulkan dampak. Dari itu akan dimunculkan strategi-strategi untuk menyelesaikan isu-isu yang berkembang tersebut. Sebagai ASN, saya akan merespon dengan baik terhadap isu-isu kontemporer yang sedang berkembang. Oleh karena itu, saya akan berusaha untuk mengembangkan kompetensi diri melalui pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan era revolusi 4.0, sehingga saya dapat menjalankan tanggung jawab dan tugas saya dengan baik. Yang kedua, saya akan tetap setia dan berfokus kepada ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Dan yang ketiga, saya akan menjauhi narkoba dan berusaha hidup sehat, serta mendemonstrasikan bahaya penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam sehat.